Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan dengarkan penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang keutamaan bulan Muharram. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan tersebut. Bulan ini, bulan Muharram ini, bulan dikenal dengan bulan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan ini pada bulan-bulan lain. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan Safar bulannya Allah. Ramadan pun tidak dikatakan bulannya Allah. Bulan ibadah iya. Bulan buat umat Islam iya. Tapi satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah SWT adalah bulan Muharram. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa. Tentu di sini puasa sunnah ya. Sebutkan dalam syarah Sahih Muslim jilid 8 halaman 55. Artinya kalau Anda mau cari puasa yang paling afdal sunnah kayak Senin Kamis, kayak Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya ya, atau nanti ada puasa Tasu'a dan Asyura akan kita singgung 9 dan 10 Muharram, ini adalah puasa yang paling afdal. Atau Anda ingin puasa tatawwu namanya, tambahan. Misal Anda pulang habis sholat subuh pulang ke rumah hari Selasa misal. Kemudian Anda merasa sehat, Anda ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa, maka pada saat itu Anda mengatakan saya ingin puasa. Selama tidak ada yang membatalkan puasa tadi ya, selepas subuh, Anda belum makan, belum minum, belum berhubungan biologis sama istri misalnya, maka Anda boleh puasa sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah pulang ke rumah beliau, walaupun tidak disebutkan harinya, ya, tapi yang jelas ini bukan Senin dan Kamis, karena hal Senin dan Kamis Nabi SAW sudah tidak bertanya lagi tentang makanan. Beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Berarti hari ini tidak ada makanan di rumah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Dan ini puasa sifatnya tatawwu, tambahan. Ya, dan ini bisa Anda lakukan di bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Muharram. As-Suyuti berkata, rahimahullah, ya, dalam syarah Suyuti ala Sahih Muslim ya, jadi beliau juga pernah mensyarah Sahih Muslim di jilid 3 halaman 252. Beliau mengatakan sementara bulan yang dinamakan Syahrullah, dinamakan bulan Allah, sementara bulan lain tidak mendapat gelar itu karena nama ini, bulan Muharram, nama Islami. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Nama-nama bulan lain sudah dikenal di masa jahiliyah. Tadi saya sebutkan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, mereka sudah kenal ini. Muharram tidak. Orang-orang jahiliyah dulu menyebutkan bulan Muharram ini dengan Safar al-Awwal. Yani, Safar sebenarnya bulan kedua ya, dan mereka mengatakan Safar yang pertama. Kemudian ketika Islam datang, Allah mengganti namanya dengan bulan Al-Muharram, artinya termuliakan. Dan nama ini ya, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya itu dikenal dengan Syahrullah. Juga nama bulan ini diberikan juga julukan ya, dengan Syahrullahil Asam. Artinya bulan Allah yang sunyi. Makna sunyi di sini artinya muliakan. Sunyi dari dosa, ya, sunyi dari pelanggaran di bulan Muharram itu. Ya, ini jadi bulan-bulan yang kita muliakan ya. Kemudian di bulan Muharram ini ada hari yang lebih dispesialiskan lagi, lebih dikhususkan lagi. Ya, lebih diistimewakan, maaf, ini lebih tepat bahasanya, lebih diistimewakan. Yaitu dikenal dengan 10 Muharram atau hari Asyura. Ini hari yang paling dimuliakan oleh manusia umumnya yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi memuliakan hari ini. Ya, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Walaupun pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama kita di zaman sekarang mengatakan Yahudi sudah tidak puasa lagi hari ini. Itu di zaman Nabi SAW. Ya. Nah, sekarang ini mereka sudah tidak puasa lagi dengan hari 10 Muharram ini. Yang jelas dalam riwayat Ibnu Abbas diceritakan, beliau pernah menyampaikan
Lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yauman. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi SAW mendapatkan Yahudi sedang berpuasa satu hari. Yakni Ashura. Tepatnya mereka puasa tanggal 10 Muharram. Faqalu hadha yaumun azim. Dan orang-orang Yahudi pada saat ditanya kenapa kalian puasa, mereka bilang ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Hari ini Allah, 10 Muharram inilah Allah selamatkan Nabi Musa ya, dari Fir'aun tentunya. Wa agraka ala Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun dan ya, keluarganya atau sekutu-sekutunya gitu. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa merutinkan puasa di tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ana awla bi Musa minhum. Ya. Karena Nabi SAW, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Karena Yahudi kan puasa karena menghormati Nabi Musa. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyami. Maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan agar muslimin berpuasa. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ini mengerucut ya dari bulannya dulu. Urutan dia adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Ya, bagaimana dia dinisbatkan kepada Allah Syahrullah. Ya, selain dia masuk dari salah satu dari bulan yang dimuliakan tadi 4, juga ada hari yang terkhususkan, yaitu 10 Muharram ini. Ya. Hasan Basri berkata tentang masalah bulan Muharram ini juga, Inna Allah iftataha as-sana bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram, falaysa syahru fi as-sanati ba'da syahri Ramadan a'zamu inda Allah minal Muharram. Wa kana yusamma syahrullahil asam min syiddati tahrimihi. Artinya, sesungguhnya Allah telah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menutup juga akhir tahun dengan bulan Muharram. Artinya, awal bulan dari 12 bulan Hijriah itu bulan Muharram. Ditutup juga selesai Zulhijjah dengan awal pembukaan bulan Muharram. Ya. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih afdal daripada bulan Muharram ini. Dan dulu bulan ini dikenal dengan Syahrullahil Asam, atau bulan Allah yang sunyi, sunyi dari kemaksiatan, karena sangat mulianya bulan ini. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah ini, yaitu pentingnya orang melakukan puasa sunnah di bulan Muharram ini. Tapi yang dia fokus terutama, ya, walaupun dia memperbanyak secara umum ya, boleh dia puasa apa saja sebagaimana saya jelaskan tadi, Senin Kamis jangan luput, kemudian Ayyamul Bidnya, dia berusaha maksimal yang dia bisa lakukan. Tentu ini sunnah, bukan paksaan. Anda kalau tidak kerjakan juga tidak berdosa, tapi kesempatan Anda mengerjakan kalau Anda bisa. Sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Ketahuilah puasa yang paling afdal, maksudnya paling Allah cintai, paling besar pahalanya ya di sisi Allah adalah puasa setelah Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini riwayat Muslim. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yawma fadlatu ala ghairihi illa hadzal yawm, yawm Ashura, wa hadha ash-shahr yakni syahr Ramadan. Aku tidak pernah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, melihat Nabi SAW memilih satu hari untuk puasa yang lebih beliau unggulkan. Beliau selalu memperhatikan dengan sangat jeli ya, pada selain bulan Ashura atau tanggal 10 Muharram dan puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW betul-betul tidak mau kehilangan ini. Kalau Anda bertanya, lalu apa keutamanya Ustaz puasa hari Ashura itu? Dengarkan hadisnya. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi ini jangan luput ya, hari ini kita tanggal 1 Muharram ya. Dan insya Allah 9 hari dari sekarang ya, 8 hari dari sekarang kurang lebih. Karena 9 dan 10 kita dianjurkan puasa ya. Kita mulai dulu tanggal 10-nya karena ini puncaknya puasa sebenarnya. Yang sangat ditekankan ini. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana yaum Asyura ta'udduhu al-yahud 'idan." Orang Yahudi menilai hari Asyura itu adalah hari raya mereka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum. Maka Nabi SAW bersabda kepada kami, maksudnya kaum muslimin dari sahabat,
puasalah kalian pada hari itu. Hadis ini riwayat Bukhari. Juga hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama tadi ya, punya perintah dari Nabi SAW untuk puasa hari Asyura itu, tanggal 10 Muharram. Kemudian hadis tadi itu sudah kita sebutkan diriwayatkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis yang lain, beliau mengatakan su'ila an shaum yaum Asyura faqala kafaratun sanah. Bahwasanya telah ditanyakan kepada Nabi SAW, apa sih keutamanya puasa satu hari Asyura itu 10 Muharram? Maka beliau mengatakan bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. 365 hari dosa kita dimaafkan yang lalu. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Ahmad. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menukil kepada kita. Beliau mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wal yahudu tasumu Asyura. Nabi SAW waktu tiba di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi sedang puasa hari Asyura. Faqalu hada yawmun dhahara fihi Musa ala Fir'aun. Orang-orang Yahudi pada saat ditanya kenapa kalian puasa, mereka mengatakan karena hari ini Allah memberikan kemenangan Musa dari Fir'aun. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda li ashabihi, kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim, antum haqqu bi Musa minhum fasumu. Kalian lebih berhak untuk menghormati Musa daripada mereka orang Yahudi, maka berpuasalah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi puasa ini teman-teman, walaupun sunnah hukumnya, tetapi penekanannya luar biasa. Penekanannya luar biasa, apalagi keutamaannya bisa mendapatkan pembersihan dosa setahun yang lalu atau 365 hari. Ya. Dan perlu Anda ketahui puasa Asyura ini di awal-awal Islam, hukumnya wajib. Di awal-awal Islam, sebelum ada Ramadan. Karena Ramadan disyariatkan kapan? Tahun 2 Hijriah, sebelum Perang Badar. Jadi fase Mekah belum ada puasa Ramadan. Ya. Tapi ada puasa Asyura ini. Disebutkan dari riwayat Rubayy binti Muawwidh radhiyallahu anha, beliau mengatakan, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatu Asyura ila Qural Ansar. Bahwasanya Nabi SAW suatu hari pernah mengutus seseorang mendatangi perkampungan orang-orang Ansar di Madinah untuk menyampaikan pesan. Man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumihi wa man asbaha sha'iman falyasum. Barang siapa yang di pagi hari ini sudah makan, maka hendaklah dia tetap puasa sampai maghrib. Itu hari Asyura ya. Dan barang siapa yang sudah puasa, maka lanjutkan puasanya. Qalat, maka Rubayy berkata radhiyallahu anha, fakunna nasumu ba'd wa nasumu wa nusawwimu ya, sibyanana. Dan kami akhirnya menjaga semenjak peringatan Nabi SAW itu untuk puasa hari Asyura. Dan kami juga mengajak anak-anak kami untuk puasa. Sibyan ini anak-anak yang belum balik ya. Diajak juga puasa hari Asyura. Wa naj'al lahumul lu'ba minal ihin. Ya. Dan kami jadikan mainan buat mereka dari potongan-potongan kain. Ya. Fa'idha baka ahaduhum ala ta'am a'tainahu dhaka hatta yakunu indal iftar. Dan kalau salah seorang antara mereka menangis, anak kecil kami biarkan mereka atau kami berikan mainan tersebut supaya dia tersibukkan sampai, begitulah terus sampai menjelang azan maghrib. Jadi mereka tidak buka puasakan anaknya ya. Mereka coba berusaha mengajak. Nah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan ini teman-teman sekalian poin penting, karena saya sudah berapa kali mengingatkan ya, teman-teman sekalian, ini bukan menggurui tapi cuma mengingatkan saja. Coba ubah tradisi kita teman-teman yang selalu mengatakan ada puasa setengah hari. Nggak apa-apa nak puasa setengah hari. Dari mana puasa setengah hari? Dari mana syariatnya? Belum pernah dinukil, tidak dari Nabi SAW dan juga dari para sahabat, mereka mengajarkan anak-anak kecil untuk puasa setengah hari. Bahkan riwayat Rubayy ya, radhiyallahu anha ini, sahabat Nabi yang mulia ini, beliau mengatakan kami bahkan mengajak anak-anak kami puasa Asyura, itu puasa sunnah loh ya. Kemudian kami membuatkan mereka mainan. Supaya mereka kalau nangis minta makan, kami berikan, sibukkan dengan mainan tersebut sampai menjelang maghrib. Artinya anak-anaknya diusahakan agar puasa sampai menjelang maghrib. Setelah datangnya Ramadan tahun 2 Hijriah, maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Ya, tadi itu sampai anak-anak pun diminta supaya berpuasa sampai azan, karena memang di awal Islam hukumnya wajib ya. Setelah datang Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Sebagaimana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Kana yaum Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Asyura ini termasuk hari yang dipuasai oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Falamma
Ya, qadimal Madinah tasamahu wa amara bisiyami. Waktu Nabi SAW masuk ke Madinah, maka beliau melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Walamma farada Ramadan taraka yawm Asyura, wa man syaa shamahu wa man syaa tarakah. Pada saat Ramadan disyariatkan, maka Nabi SAW tidak lagi mewajibkan dan beliau memberikan kelowongan, siapa yang mau berpuasa silakan Asyura dan siapa yang tidak mau berpuasa juga silakan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim.